Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Asma Sukarta akan membahas terkait asuhan kebidanan nifas. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak bukan hanya pada kehamilan dan persalinan. Tak kalah pentingnya asuhan pada masa nifas itu perlu kita perhatikan karena beberapa kematian ibu terjadi pada masa nifas. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa definisi dari masa nifas itu sendiri. Jadi nifas adalah periode yang dimulai setelah bayi dan plasenta lahir sampai kembalinya alat-alat reproduksi seperti sebelum hamil dalam jangka waktu 6 minggu atau 42 hari. Di dalam nifas ini perlu kita melakukan asuhan. Asuhan apa yang dilakukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Tujuan dari asuhan masa nifas yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik secara fisik maupun psikologis. Mendeteksi dini masalah, penyakit dan penyulit pasca persalinan, memberikan health education terkait perawatan bayi baru lahir, imunisasi, pelayanan kontrasepsi. Tak kalah pentingnya adalah melibatkan ibu, suami dan keluarga dan memberikan pelayanan keluarga berencana pasca salin. Itulah tujuan dari asuhan masa nifas. Tahapan masa nifas terbagi atas 3, immediate postpartum, early postpartum, dan late postpartum. Periode immediate postpartum yaitu masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan karena atonia uteri. Oleh sebab itu, bidan harus teratur melakukan pemeriksaan pada periode ini, di periode immediate postpartum. Pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lohia, tekanan darah, dan suhu. Periode berikutnya adalah periode early postpartum yang terjadi 24 jam sampai dengan 1 minggu postpartum. Pada fase ini, bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lohia tidak berbau busuk, tidak ada demam. Kemudian ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan serta ibu dapat menyusui dengan baik. Tahapan ketiga adalah periode late postpartum yang terjadi pada 1 minggu sampai dengan 6 minggu postpartum. Pada periode ini, bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta melakukan konseling atau penyuluhan keluarga berencana. Kunjungan masa nifas terbagi atas 4. Jadi kunjungan masa nifas minimal dilakukan 4 kali, yaitu KF1, KF2, KF3 dan KF4. KF1 dilakukan pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah persalinan yang dilakukan pada fasilitas kesehatan. Kunjungan nifas atau KF2 dilakukan 3 sampai 7 hari pasca persalinan, KF3 dilakukan pada 8 sampai 28 hari pasca persalinan dan KF4 dilakukan pada 29 sampai dengan 42 hari. Adapun yang dilakukan pemeriksaan pada masa nifas diantaranya pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan kontraksi dan tinggi fundus uteri. Pada ibu postpartum, tinggi fundus uteri akan berkurang 1 cm setiap hari dan tidak teraba lagi pada hari ke-10. Dan salah satunya adalah pelayanan kontrasepsi pasca persalinan. Pelayanan terkait dengan masa sesudah melahirkan tertuang di dalam Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual. Inilah kebijakan yang mengatur terkait dengan pelayanan apa saja yang kita lakukan pada masa nifas. Adapun ruang lingkup pelayanan masa nifas, yang pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi tanda-tanda vital adalah penentu untuk menentukan bagaimana keadaan umum ibu
apakah ibu dalam keadaan normal atau tidak. Kemudian pemeriksaan tinggi fundus uteri seperti yang disampaikan tadi, bahwa tinggi fundus uteri ibu postpartum atau ibu nifas sudah tidak teraba lagi pada hari 10 dan akan terjadi penurunan 1 cm setiap harinya. Lanjut di pemeriksaan lohia dan perdarahan. Jadi pada pasien dengan postpartum atau nifas, pemeriksaan lohia itu kita lakukan. Lohia terbagi atas 4, ada lohia rubra, ada lohia sanguinolenta, kemudian lohia serosa, dan lohia alba. Lohia rubra atau cruenta ini terjadi pada atau keluar pada hari pertama sampai dengan hari ketiga postpartum. Cairan yang keluar itu berwarna merah karena berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo, dan mekonium. Lohia sanguinolenta ini dia berwarna merah kecoklatan dan agak berlendir, berlangsung atau keluar pada hari keempat sampai dengan hari ketujuh postpartum. Lohia serosa ini mengandung serum leukosit yang berwarna kecoklatan yang keluar pada hari ke-8 sampai hari ke-14 postpartum, dan lohia alba ini berwarna putih yang berlangsung selama 2 sampai dengan 6 minggu postpartum. Selanjutnya, ruang lingkup berikutnya adalah pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif, karena ASI eksklusif merupakan nutrisi terbaik untuk bayi baru lahir di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dan pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kapsul, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, dan penanganan resiko tinggi dan komplikasi masa nifas. Inilah beberapa ruang lingkup pelayanan nifas yang diatur di dalam kebijakan Permenkes nomor 21 tahun 2021. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan pada asuhan masa nifas adalah bagaimana kita mendeteksi secara dini komplikasi yang bisa terjadi pada masa nifas. Di antaranya adalah perdarahan, kemudian keluar cairan berbau, bengkak pada wajah, tangan dan kaki, demam lebih 2 hari, payudara bengkak, dan gangguan psikologis pasca salin. Terkait perdarahan postpartum, di dalam pasca persalinan, yang dimaksud dengan perdarahan postpartum adalah perdarahan pervaginam yang lebih dari 500 cc dalam 24 jam setelah melahirkan. Menurut terjadinya itu terbagi atas 2, ada namanya perdarahan postpartum primer, kemudian ada perdarahan postpartum sekunder. Perdarahan postpartum primer ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Kemudian perdarahan postpartum sekunder ini terjadi lebih dari 24 jam. Contoh dari perdarahan postpartum primer ini adalah atonia uteri, ya. Kemudian perdarahan postpartum sekunder bisa terjadi karena sisa plasenta atau dikenal dengan res plasenta. Lanjut, deteksi komplikasi berikutnya adalah keluar cairan berbau. Jadi keluarnya cairan berbau dari jalan lahir menunjukkan bahwa adanya infeksi. Hal ini bisa disebabkan karena metritis atau abses pelvis, boleh juga karena infeksi luka perineum atau karena luka abdominal. Bengkak pada wajah, tangan, dan kaki juga merupakan salah satu komplikasi yang perlu kita deteksi secara dini. Bengkak pada wajah, tangan, dan kaki ini karena terjadinya sumbatan pada aliran limfe. Gejala tersebut muncul bisa disebabkan karena adanya eklamsi atau sindrom nefrotik. Komplikasi berikutnya adalah demam lebih dari 2 hari. Demam lebih dari 2 hari pada ibu nifas disebabkan oleh infeksi. Apabila demamnya disertai keluarnya cairan berbau dari jalan lahir, kemungkinan ibu mengalami infeksi jalan lahir. Komplikasi berikutnya adalah payudara bengkak. Jadi, masalah ini sering terjadi pada ibu nifas, payudara bengkak, karena adanya penumpukan ASI di kelenjar payudara yang menyebabkan penyumbatan saluran air susu sehingga menghasilkan tekanan yang cukup kuat dan menyebabkan ASI merembes ke jaringan di sekitar payudara. Biasa dialami payudara bengkak, kemudian bila tidak ditangani dengan baik bisa ke mastitis atau abses payudara. Komplikasi berikutnya adalah gangguan psikologis pasca salin. Gangguan psikologis ini perlu kita deteksi secara dini sebagai seorang bidan, karena ini bisa dialami oleh kebanyakan ibu nifas akibat dari
trauma atau rasa nyeri pasca persalinan atau pengalaman yang tidak menyenangkan selama proses persalinan yang bisa menimbulkan gangguan psikologis pada ibu. Kemudian ibu merasa kelelahan merawat bayinya, kurang istirahat atau tidur, apalagi pada ibu dengan primipara yang pertama kali melahirkan. Kadangkala ini terjadi sindrom baby blues dan bisa berlanjut ke depresi postpartum. Penyebab dari gangguan psikologis pasca salinan lain adalah kurangnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan dan perawatan bayi. Jadi, dukungan keluarga merupakan faktor terpenting di dalam mencegah terjadinya gangguan psikologis pasca salin. Karena dengan adanya dukungan keluarga, baik itu dari suami, dari orang tua, atau mungkin dari mertua, itu akan sangat berpengaruh dalam proses pemulihan ibu pasca salin, terutama di dalam perawatan bayi. Demikian mungkin terkait dengan masa nifas. Jadi closing statement adalah bahwa masa nifas merupakan masa yang paling kritis, di mana angka kejadian kematian ibu terjadi pada masa nifas. 60% kematian itu terjadi karena akibat perdarahan. Masuk di dalam 3 penyebab utama kematian ibu. Sehingga di masa nifas itu perlu kita melakukan asuhan yang kita lakukan mulai dari waktu 6 jam sampai dengan 40 hari, yang kita lakukan secara terintegrasi dan komprehensif sehingga tujuan dari asuhan masa nifas bisa tercapai, ibu dan bayi bisa dalam keadaan sehat dan selamat. Dan tak lupa juga pada masa nifas yang perlu kita perhatikan adalah pelayanan keluarga berencana pasca salin. Untuk pelayanan keluarga pasca salin atau KBPP pasca salin saat ini bisa dilakukan 10 menit setelah pasca plasenta lahir, ataukah masa 48 jam persalinan, pasca persalinan sampai dengan 6 minggu. Sudah diberikan beberapa metode, mulai dari metode amilolaktasi, kemudian metode jangka panjang dengan penggunaan AKDR implan, dan ada beberapa banyak lagi baik hormonal maupun yang non hormonal yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah pengkajian terkait psikologis ibu pasca salin. Karena kadangkala ini tidak dilakukan pengkajian, kita hanya terfokus pada pengkajian fisik sehingga psikologis kita lupakan, padahal disinilah sering terjadi gangguan. Apalagi pada ibu yang pertama kali melahirkan yang belum ada pengalaman terkait dengan merawat bayi, menjadi seorang ibu, sehingga membutuhkan dukungan baik secara moral maupun psikologis, baik oleh keluarga, suami, ataupun orang tua. Jadi asuhan masa nifas ini sangat penting kita lakukan, dan ini tidak bisa berjalan kalau tidak kita lakukan secara teamwork, karena kita melakukan kunjungan masa nifas minimal 4 kali kita lakukan. Bukan hanya seorang bidan, tetapi teamworknya terdiri dari perawat pun boleh, petugas gizi, karena ibu nifas membutuhkan nutrisi yang baik untuk proses penyembuhan dan untuk mendukung ASI eksklusif. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa ASI eksklusif merupakan nutrisi terbaik pada bayi yang diberikan sampai umur bayi 6 bulan tanpa ada makanan tambahan apapun. Karena ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin yang merupakan golden period, di mana bayi yang kita lahirkan merupakan generasi penerus. Supaya dia bisa menjadi generasi penerus yang sehat dan cerdas, harus didukung dengan nutrisi yang baik dengan pemberian ASI eksklusif. Demikian itulah yang sempat disampaikan terkait dengan asuhan masa nifas. Mari kita bersama memberikan asuhan ini agar bisa menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, baik angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun pada bayi, dengan melakukan asuhan masa nifas yang baik, kemudian terintegrasi dan komprehensif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.